Shalom, selamat malam saudara kekasih Kristus di mana saja berada. Kembali berjumpa di dalam doa dan renungan bersama Sion Channel. Saudara kekasih Kristus, sebelum kita mengakhiri seluruh aktivitas, kesibukan dan pekerjaan kita di malam hari ini, mari kita sempatkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk setiap napas kehidupan, untuk setiap pemeliharaan, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di saat ini kami boleh ada kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum malam ini kami akan beristirahat, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba minta Tuhan penuhi hati setiap pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami sebagai umat kepercayaan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk perenungan kita di malam hari ini, saya ambil di dalam Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Shalom, saudara kekasih Kristus di mana saja berada. Kita ada sampai dengan saat ini karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita adalah orang-orang kepunyaan Tuhan. Maka dengan membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini, ada sebuah tema bagi setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi kekasih Allah. Saudara kekasih Kristus di mana saja berada, kita menjadi orang Kristen belum tentu secara otomatis kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukanlah suatu status, bukanlah karena kita punya segalanya, bukan karena hidup kita sudah mampan, bukan karena kita sudah menjadi pemimpin, bukan karena kita sudah mengatakan bahwa saya Kristen KTP. Tetapi menjadi kekasih Allah adalah sebuah keberadaan diri yang mengembangkan kodrat iman kita secara nyata untuk percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih Kristus, menjadi kekasih Allah artinya kita menjadi penurut-penurut Allah dalam segala hal yang hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Allah. Menjadi kekasih Allah juga berarti menjadikan Allah sebagai sumber kebahagiaan lebih dari apapun yang ada di dalam dunia. Perasaan cinta kepada Tuhan harus dibangun dari pengertian yang kokoh, persekutuan yang intim setiap hari bersama dengan Tuhan. Saudara kekasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pengertian yang kokoh ini adalah di mana seseorang terus menyediakan diri mengenakan kodrat ilahi sebagai anak-anak Allah yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, menjadi penurut-penurut firman Allah dengan setia, sehingga akan terus membangun perasaan cinta yang permanen kepada Tuhan. Saudara kekasih di mana saja berada, untuk menjadikan Tuhan sebagai kekasih jiwa, seseorang harus berani percaya kepada Tuhan dengan benar. Percaya yang benar dibangun dari mengenal dengan benar Tuhan dan bergumul secara taat untuk mengerti kehendak-Nya atas hidup kita untuk dilakukan.
Menjadi kekasih Allah bukanlah seperti hubungan kita dengan kekasih kita. Bukanlah hubungan kita dengan suami kita. Bukan hubungan kita dengan istri kita. Bukan hubungan kita dengan anak-anak kita. Tetapi melainkan itu, lebih daripada itu, yaitu adanya keseriusan, adanya kesungguhan, adanya kesetiaan dengan sadar kekasih kita, yaitu Tuhan, yang adalah kekasih yang mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat, yang rela memberi dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Sehingga kita saudara kekasih memiliki jaminan untuk hidup hari ini dan akan datang. Saudara kekasih di mana saja berada, jadilah kekasih Tuhan yang selalu hidup dalam kasih dan menjadi penurut Allah dalam teladannya. Tuhan menolong kita menjadi kekasihnya untuk taat, untuk setia kepada Dia hari ini sampai dengan selama-lamanya. Saudara kekasih Kristus, ingatlah, menjadi kekasih Allah harus mengorbankan segala sesuatu yang ada di dunia. Menjadi kekasih Allah mendapat jaminan yang pasti ya dan amin. Menjadi kekasih Allah akan mendapatkan keselamatan ketika kita taat kepada Dia. Saudara kekasih di mana saja berada, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Malam telah menjadi bagian bagi setiap kami. Kami akan beristirahat di malam hari ini. Kami minta supaya Tuhan Yesus menjaga setiap kami secara pribadi dan keluarga kami ketika kami dalam peristirahatan kami di malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di malam suntuk ini. Tetapi ketika kami berdoa meminta kepada Tuhan untuk menjaga kami, maka kamilah kekasih-kekasih Allah yang akan dijaga oleh Tuhan, yang akan dipelihara oleh Tuhan di malam hari ini. Tuhan akan mengutus para malaikat-malaikat tentara surgawi untuk menjaga pagari setiap rumah-rumah kami. Ketika dalam peristirahatan di malam hari ini, kami terjaga oleh Engkau. Terima kasih banyak Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan ini. Kalau Engkau masih mempercayakan kami untuk melalui hari-hari hidup kami, sekalipun kami hidup di dalam dunia yang tidak menjaminkan keselamatan, tetapi Engkau menjadikan kehidupan kami berharga di hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan, menjadi bekal, menjadi pedoman bagi setiap kami umat kepercayaan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa di surga yang mempunyai kehidupan ini. Saudara kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menjaga setiap saudara kekasih Kristus di mana saja berada ketika di dalam peristirahatan di malam hari ini dan ketika akan bangun di esok hari, dan menyertai setiap kami mulai sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Shalom saudara kekasih Kristus di mana saja berada. Beristirahatlah di malam hari ini, karena hari hidup kita ini akan terus diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Amin.